Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Dian Prabowo dengan NIM G0025018. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi 1.2. Yang pertama itu ada vertebra. Nah, lalu di vertebra ini saya akan menjelaskan tentang os, tentang artikulatio dan ligamentumnya. Di sini itu total vertebranya itu ada 33. Nah, itu dibagi menjadi 5. Ada vertebra cervicalis berjumlah 7, lalu vertebra thoracicae 12, lalu 5 vertebra lumbalis, 5 vertebra sacrals yang akan membentuk os sacrum, lalu 4 vertebra coccygeus yang akan membentuk os coccygeus. Lanjut, ini untuk struktur umumnya itu ada corpus vertebra yang berbentuk seperti ini, yang di sini itu corpus vertebra. Lalu yang di sini itu ada lubang, itu namanya foramen vertebral. Nah, foramen vertebral ini akan dilewati oleh medulla spinalis. Lalu di ini kayak menuju pemanjangan menuju yang akan menjadi prosesus ini itu ada pendiculus vertebra. Lalu di sini ada prosesus transversus inferior, ada 2. Lalu ini ada prosesus articularis. Lalu di sini ada prosesus spinalis, dan di sini ada lamina vertebra. Nah, prosesus spinalis ini tuh ada yang cuma 1, ada yang 2, yang disebut juga dengan bifida. Lanjut, ini yang di bagian sebaliknya itu ada prosesus articularis superior. Tadi bagian inferiornya, ini sekarang bagian superiornya. Ini ada lamina vertebra yang kayak ininya sih, kayak sisi-sisinya itu. Lalu yang mana? Nah, kita masuk ke 5 bagian tadi. Itu yang pertama ada vertebra cervicalis. Itu dibagi menjadi 4 tipe. Nah, yang pertama itu adalah tipe tipikal. Nah, dia tuh ada di vertebra cervicalis ke-3 sampai ke-6. Nah, di sini itu yang membedakan dengan yang lain itu tuh dia korpusnya itu kecil tapi lebar. Lalu dia memiliki foramen transversum. Lalu dia itu juga memiliki foramen vertebral yang besar dan berbentuk segitiga. Lalu dia juga punya prosesus spinosus yang kecil dan bifida. Nah, ini yang salah satu contoh yang bifida itu tonjolannya ada 2. Lalu yang kedua itu adalah vertebra cervicalis 1. Dia itu terletak di yang pertama paling atas, itu namanya os atlas. Nah, dia itu yang membedakan dengan yang lain adalah dia itu fovea dentis, memiliki fovea dentis di sini, dan dia tuh nggak punya korpus dan nggak punya prosesus spinosus. Lanjut, ini yang kedua, vertebra cervicalis yang kedua itu dinamakan juga os aksis. Nah, di sini tuh dia punya fascias articularis anterior di bagian sini nih. Lalu dia juga punya apex dentis atau kayak puncaknya, ujung puncak. Lalu dia juga punya prosesus spinosus yang besar dan kuat, dan dia bifida juga nih, ada 2 tonjolannya. Lalu tipe yang terakhir itu adalah prominent. Itu terletak di vertebra cervicalis ke-7. Nah, dia tuh punya prosesus transversarium yang besar, paling besar di antara yang lain, tapi foramen transversariumnya ini tuh paling kecil. Nah, hanya dilewati oleh vena vertebralis. Lalu dia juga punya prosesus spinosus yang paling menonjol di antara yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah vertebra thoracicae. Di sini itu dia punya foramen vertebral yang kecil dan bulat. Lalu korpusnya itu berbentuk seperti jantung. Nah, dan proses spinosusnya itu panjang dan miring ke bawah, kayak gini banget gitu, miring. Lalu lanjut, ini masih vertebra thoracicae tapi yang ada yang khususnya. Nah, dia tuh khusus vertebra thoracicae yang ke-12 atau yang paling terakhir. Itu proses transversusnya dibagi menjadi 3 tonjolan, yaitu tuberculum superior atau prosesus mamillaris di sini. Lalu ada tuberculum inferior atau prosesus accessorius, lalu ada tuberculum lateralis di bagian lateralisnya. Lanjut, yang vertebra lumbalis. Nah, vertebra lumbalis ini tuh korpusnya berbentuk seperti ginjal, lalu pendiculusnya tuh kuat banget. Terus foramen vertebralnya itu tuh berbentuk segitiga dan agak kecil. Lalu laminanya itu tebal, dan khusus vertebra lumbalis ke-5 itu tuh ventral korpusnya itu lebih rendah daripada dorsalnya. Lalu prosesus spinosusnya juga kecil. Itu khusus vertebra lumbalis ke-5. Lalu ada vertebra sacralis atau yang akan membentuk os sacrum ya. Dia jumlahnya 5. Nah, di sini tuh ada canalis sacralis di sini, lalu ada fascias articularis superior, ada tuberosita sacralis, ada fascias auricularis yang bentuk kayak telinga, lalu ada crista sacralis lateralis dan mediana, lalu ada foramina sacralia posteriora, ini yang bolong-bolong ini, lalu ada hiatus sacralis. Lalu fascias pelvinanya itu kan tadi dorsalis, kalau ini yang pelvina itu tuh ada foramina sacralia anteriora, ini yang bolong ini tadi sama seperti ini. Lalu ini ada promontoriumnya di sini. Lalu ini ada yang kayak bentuknya garis-garis itu linea transversa. Lanjut, vertebra coccygeus itu akan membentuk os coccygeus. Nah, di sini ada cornucoccygeum namanya. Lalu di bagian sininya itu ada vertebra coccygeus 1, vertebra coccygeus 2, dan
seterusnya sampai ke 5. Lalu di bagian ini dorsal caudal view-nya itu ada cornucogigeo masih sama, lalu ada vertebra kogea 1, 2 dan selanjutnya sama. Lalu articulatio-nya. Nah, articulatio-nya itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama ini ada articulatio uncovertebralis. Nah, di sini itu tuh dia terjadi pada sendi unconvertebra di bagian sini nih. Bagian sininya. Nah, ini yang bentuk kayak besarnya, lebih besar di sini articulatio-nya. Lalu yang kedua ada articulatio zygapophysialis. Nah, dia tuh antara processus articularis superior dengan processus articularis inferior. Ini ada di sini. Di sini lebih jelasnya nih sendinya. Articulatio-nya. Lalu lanjut ada articulatio atlanto-occipitalis. Nah, dia tuh antara facies articularis superior os atlas dengan condylus occipitalis di bagian sini. Lalu ada articulatio atlanto-axialis lateralis, dia tuh antara os atlas dengan os aksis. Nah, dia tuh ada dibagi jadi 3, yaitu ada 1 buah yang medial dan 2 buah yang lateral. Lalu ligamentumnya. Nah, ligamentumnya itu tuh yang pertama ada ligamentum longitudinal anterius. Nah, dia tuh berjalan dari facies pelvina sacrum hingga tuberculum anterius vertebra cervical 1 dan bagian anterior foramen magnum nih di sini. Nih ya, ini kan yang anterius, berarti yang di sini. Sini. Nah, terus yang kedua ini tuh ada ligamentum longitudinal posterius. Berjalan di atas canalis vertebralis di bagian posterior corpus vertebral dan posterius discus invertebralis dari vertebra cervical 2 sampai sacrum. Bagian sini guys. Lalu ada ligamentum nuchae. Dia di bagian basisnya tuh nempel protuberantia occipitalis externa hingga ke foramen magnum di sini. Dari sini sampai sini. Di sini kan ada foramen magnumnya. Lalu ada supraspinosus ligamen di sini. Itu tuh menghubungkan ujung-ujung processus spinosus dari vertebra ke 7 hingga sacrum nih, sampai sacrum. Sampai vertebra yang sacrals. Lalu ini ada interspinosus ligamen. Itu menghubungkan seluruh processus spinosus yang berdekatan. Nih. Ini kan proses spinosus yang dihubungkan semua. Lanjut ada ligamen flava. Itu ada menghubungkan lamina vertebra yang berdekatan. Ini kan laminanya tuh di sini kayak sisinya gitu kan. Nah, dia dihubungkan ligamen itu. Lalu ini ada intertransverse ligamen. Jadi lanjut ini ada plexus brachialis. Nah, plexus brachialis itu letaknya di mana sih? Jadi ada di sini yang warna kuning ini. Ini ada di leher, dari leher ke sini. Nah, jadi plexus brachialis itu dibagi menjadi 5. Ada roots, trunks, divisions, cords, sama terminal branches. Nah, yang pertama ini ada roots. Jadi dia itu tuh berasal dari 5 radix. Nah, dia tuh ada yang C5, C6, C7, C8 sama T1. Nah, nanti mereka ini tuh bakal menyatu. Jadi C5 bakal menyatu dengan C6 menjadi superior, lalu C7 menyatu dengan C7 juga yang menjadi middle, C8 dengan T1 jadi inferior. Ini tuh disebut trunks. Jadi ada 3 trunks. Nah, nanti di sini tuh juga ada nervous yang ini, syaraf yang keluar gitu loh. Ada subscapular nerve sama tuh subclavius muscle. Ini. Nah, nanti dari 3 trunks ini itu tuh bakal bercabang lagi, yaitu menjadi 3 anterior divisions sama 3 posterior divisions. Nah, nanti yang anterior itu bakal mempersyarafi otot extensor, sedangkan yang posterior itu bakal mempersyarafi otot flexor. Nah, ini tuh dari yang pertama itu ada di sini. Itu dari superior dengan middle. Nah, ini nanti bakal menyatu. Superior sama middle itu divisionsnya bakal menyatu menjadi lateral. Ini dinamakan dengan chord. Jadi chord itu gabungan dari divisi. Nanti terus superior, middle, sama inferior menyatu jadi posterior ini. Lalu yang inferior ini akan sendiri menjadi medial. Lalu dari 3 chords ini tuh bakal yang terakhir itu adalah terminal branches. Nah, di terminal branches ini akan bercabang jadi ini nerve atau kayak syaraf-syaraf. Yang pertama ini ada musculocutaneous nerve, itu yang ini dari lateral. Lalu dari posterior itu ada axillary nerve sama radial nerve ini. Lalu dari lateral dan medial itu akan menjadi median nerve, dan dari medial sendiri itu akan menjadi ulnar nerve. Tuh. Lanjut yang femur. Nah, yang femur ini saya akan menjelaskan tentang os femur, terus muskulinya sama inervasinya. Yang pertama osnya nih. Jadi ini bentuk jadi ini dilihat dari posterior sama anteriornya. Kalau ini posteriornya. Nah, di posteriornya ini tuh ada
trochanter major sama trochanter minor di sini. Ini trochanter minor, ini trochanter major. Terus habis itu ada juga ini fossa kayak cekungan gitu, fossa trochanterica di sini. Lalu di sini tuh ada crista kayak crista intertrochanterica, itu tuh kayak permukaannya sedikit kayak kasar gitu. Terus ini ada tuberositas glutea di sini. Lalu di sini tuh ada linea, ini kayak ada kayak seolah-olah ada kayak garisnya gitu, agak timbul, namanya linea pectinea. Lalu diturun, linea pectinea ini turun, itu menjadi linea aspera. Ada linea aspera maksudnya. Lalu turun lagi, ini ada linea supercondylaris medial bagian sini, karena dia sisi dekat medial, sisi medial, sedangkan yang sini itu lateral, linea supracondylaris lateral. Lalu turun ini ada fossa, ada cekungan fossa poplitea maksudnya, fossa poplitea. Lalu di sini ada condylus medialis yang ini, dan ini condylus lateralis. Nah, di tengah-tengah condylus itu ada fossa intercondylaris. Kenapa namanya intercondylaris? Karena dia di antara condylus. Nah, terus habis itu yang dari anteriornya, di sini ada caput femoris. Terus ini ada kolumnya ke lehernya, kolum femoris. Lalu di sini ada nih kayak garis ini, itu linea intertrochanterica. Lalu di sini ada, maaf ini namanya corpus ya, corpus corpus femoris. Terus di sini ada fascia patellaris, dan di sini ada tuberculum adductorium, sama ini ada epicondylus lateralis dan epicondylus medialis. Oke, lanjut sekarang ada musculus dan inervasinya. Nah, yang pertama ini ada femoralis anterior, yaitu ada dua musculus iliacus sama psoas major et minor. Nah, kalau yang iliacus itu dari fossa iliaca, origonya, terus habis itu insersionya, mereka berdua sama insersionya. Sedangkan psoas major et minor itu origonya processus transversus, corpus, discus intervertebralis, vertebra thoracalis 12 sampai lumbalus 5. Nah, dia itu insersionya juga sama, insersinya sama kan tadi. Inervasinya itu kalau yang iliacus itu femoralis, kalau misalnya yang psoas major et minor itu plexus lumbalis. Ini ada lumbalis dengan plexus lumbalis. Nah, mereka berdua kalau digabung itu jadi musculus iliopsoas. Nah, lanjut itu sekarang ada musculus quadriceps femoris. Dia ada 4 ya. Ada rectus femoris, ada vastus medialis, lateralis, sama intermedius. Nah, kalau yang rectus femoris itu tuh origonya caput lurus, spina iliaca anterior inferior, terus habis itu caput refleksi. Kalau vastus yang medialis itu sama lateralis itu sama. Itu ada di sini ya. Ini yang medialis, ini yang lateralis di samping sini. Nah, rectus femoris itu ada di sini tadi. Nah, terus habis itu origonya itu ujung atas dan batang femur sama septum fascia lateral dalam. Lalu kalau yang intermedius itu beda sendiri nih, ada di sini. Dia itu origonya fascia anterior dan lateral batang femur. Insersionya mereka semua ini berempat itu sama. Itu berempat sama, ada patella sama tuberculum tibia. Dan inervasinya sama-sama nervus femoralis. Lanjut, ini ada musculus sartorius. Nah, sartorius ini origonya spina iliaca anterior superior. Nah, insersionya condylus medialis os tibia, inervasinya femoralis, nervus femoralis sama kayak yang tadi, yang quadriceps. Terus itu ada di sini. Ini miring gini. Terus habis itu ada musculus tensor fascia lata ya maksudnya. Itu origonya spina iliaca anterior superior juga sama, insersionya condylus lateralis os tibia melalui tractus iliotibialis. Inervasinya itu nervus gluteus superior. Oh, ini ada di sini ya, yang tensor fascia latae. Lalu ada yang ini yang femoris medial ya. Itu ada musculus gracilis. Nih, gracilis yang paling ujung sini. Terus ada adductor, itu ada 3, longus, brevis, sama magnus. Nah, longus itu yang panjang, longus itu yang ini, longus, brevis, sama magnus. Nah, kalau semisal yang gracilis dulu ya, yang gracilis kan ini paling panjang, itu tuh origonya tuh ramus inferior osis pubis, ramus osis isi. Terus kalau insersionya tuh fascias media para superior corpus tibia. Nah, terus kalau misalnya adductor, longus, brevis, sama magnus, itu yang longus nih corpus osis pubis, brevis itu ramus inferior osis pubis. Mereka insersionya sama, fascias posterior femoris. Terus inervasinya itu sama-sama nervus obturatorius. Sebenarnya yang magnusnya juga sama, obturatorius juga, tapi dia ketambahan lagi gitu loh, insidius. Nah, dia origonya ramus inferior osis pubis, ramus osis ici, sama tuber isiadicum. Terus ini insersionya tuh fascias posterior femoris sama tuberculum adductorium femoris. Terus habis itu ada yang obturator externus sama pectineus. Obturator externus ini, kalau pectineus tuh ini, ke obturator externus itu tuh juga sama obturatorius nervusnya. Nah, dia tuh origonya fascias external membrana obturatoria
ramus pubis dan ischioticum. Terus kalau insersionya itu adalah trochanter major. Terus kalau misalnya pectineus, nah musculus pectineus itu tuh origonya ramus superior osis pubis dengan insersionya ujung atas linea aspera petang femur aspera ya, itu inervasinya femoralis. Nah femoralis itu sama kayak yang quadriceps. Terus ini ada hamstring muscle, itu ada biceps femoris, musculus biceps femoris, terus semitendinosus, musculus semitendinosus sama musculus semimembranosus. Kalau yang biceps femoris itu tuh ada di sini. Biceps femoris, semitendinosus yang di sini, terus habis itu semimembranosus sebelah lagi. Nah itu tuh kalau yang biceps femoris tuh ada yang brevis sama longum. Nah kalau yang longum tuh lebih panjang, itu tuber ischioticum nih, apa namanya, origonya. Kalau misalnya yang brevis itu linea aspera sama linea supracondylari sama lateralis femoris. Terus kalau misal insersionya itu tuh ada, kalau misalnya yang longum itu lateral caput fibula, kalau caput brevis ini itu caput yang fibula, sama-sama fibula, caput fibula lateral ya. Terus habis itu nervusnya itu, kalau nervusnya juga sama-sama nervus ischioticus. Kalau yang semitendinosus sama semimembranosus tuh origonya sama tuber ischioticum. Kalau misalnya insersionya tuh kalau tendinosus tuh facies medialis di bagian atas, sedangkan yang semimembranosus itu condylus medialis tibia. Nah mereka nervusnya sama-sama nervus ischioticus. Nah sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.